Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك مستطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Pagi hari ini sejatinya guru kita yang mengisi tapi beliau berhalangan hadir. Pagi hari ini babnya adalah babu ma yaqulu idza arada dukhulal khala'i. Doa yang dibaca ketika akan masuk kamar mandi, bukan di dalam kamar mandi. Ketika akan masuk kamar mandi. Sabata fis sahihain an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu inda dukhulil khala, ketika akan masuk kamar mandi Rasulullah membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di luar bukan di dalam. Ketika akan masuk kamar mandi. Kemudian juga dari sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Satru ma baina a'yunil jinni wa awrati bani Adam idza dakhala al-kanifa ay yaqula bismillah." Jadi pembatas antara penglihatan jin dan juga auratnya seorang hamba ketika ia masuk ke dalam kamar mandi, sebelum masuk ia mengucapkan bismillah, begitu.
Artinya kata Rasulullah, menurut hadis ini yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, ketika seseorang tidak membaca bismillah maka auratnya terlihat oleh jin-jin yang berada di dalam kamar mandi tersebut, begitu. Meskipun kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kemudian beliau mengatakan isnaduhu laisa bil qawi. Jadi sanad riwayat hadis ini tidak kuat, begitu. Bukan hadis yang kuat, tapi hadis yang lemah. Tetapi kemudian waqad qaddamna fil fusul annal fadail yu'malu fiha bid'aif. Karena ini adalah hadis yang berkaitan dengan fadilah amal, maka hadis dhaif pun masih bisa diamalkan, begitu. Fadilah amal, keutamaan amal. Sebagaimana yang kemarin kita sampaikan bahwasanya hadis dhaif itu kemudian tidak serta merta ditolak, begitu. Jadi ada bab-bab tentang fadilah amal, kemudian keutamaan amal, kemudian dhaifnya tidak sampai dhaif sekali, begitu, tidak dalam bab-bab akidah dan keyakinan. Ini yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ingin kami sampaikan di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Yang kedua, babun nahyi an dzikri wal kalami 'alal khala'i. Larangan berzikir dan berbicara di dalam kamar mandi, begitu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Memang ada yang berzikir di dalam kamar mandi, barangkali, begitu, tidak orangnya yang berzikir, HP-nya yang berzikir, begitu. Kemudian memang ada orang yang berbincang-bincang di kamar mandi, barangkali tidak ada, begitu, karena kamar mandinya masuk satu orang, atau barangkali yang lain yang berbincang-bincang, atau smartphone-nya yang berbincang-bincang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini dia penjelasan di dalam kitab ini. Yukrahu az-zikru wal kalamu hala qada'il hajah. Dimakruhkan, tidak disenangi, begitu. Berzikir kemudian berbicara, bercakap-cakap ketika qada'ul hajah, ketika membuang hajat. Sawa'un kana fis sahra'i aw fil bunyani. Baik kamar mandinya atau buang hajatnya itu di sahra itu di padang pasir, begitu, kemudian atau di dalam bangunan, kamar mandi di dalam bangunan. Memang ada orang yang buang hajat di tempat terbuka dahulu, di zaman-zaman belum ada kamar mandi, tidak usah ke zaman dahulu kala, gitu. Di Kangian misalkan, ketika belum orang terbiasa dengan kamar mandi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau mau buang air itu ya ke tempat-tempat tersembunyi, ke sawah tengah malam, begitu. Dahulu ya itu masih ada, tapi sekarang sudah orang-orang itu sudah punya kamar mandi sendiri, begitu. Kalau di film-film India itu biasanya kamar mandi di dalam rumah itu katanya aib dan lain sebagainya, dalam kepercayaan mereka. Fil bunyan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, illa kalamad darurati hatta qala ba'du ashabina, begitu. Kecuali perkataan-perkataan yang darurat harus diucapkan. Kita sendiri tahu yang darurat itu apa, gitu. Dalam sebuah kaidah usul fikih, ad-daruratu tuqaddar biqadriha. Tidak semua yang sempit itu dikatakan darurat, tetapi darurat itu bisa diukur, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Darurat itu bisa diukur, kaidahnya seperti itu. Jadi orang-orang tidak melulu mengatakan ini darurat, ini darurat, ini darurat, ya. Ad-daruratu tuqaddar biqadriha. Kemudian darurat itu bisa diukur. Siapa yang mengukur? Ya tentu dirinya. Kemudian di dalam kaidah berikutnya dikatakan ad-daruratu yuzal, begitu, atau tuzal. Darurat itu bisa dihilangkan. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu. Kata Imam An-Nawawi dalam mazhab
ya Asy-Syafi'i, idza atisa la yahmadullah. Bahkan di dalam kamar mandi ketika bersin tidak mengucapkan alhamdulillah. Begitu. Adabnya di dalam kamar mandi ini. Jadi di dalam kamar mandi pun kita ada aturan. Idza atisa la yahmadullah. Tidak mengucapkan alhamdulillah ketika dia bersin. Sunnahnya mengucapkan ketika di luar kamar mandi. Wala yushammit atisan, begitu. Bahkan ketika dari dalam kamar mandi itu mendengar orang yang bersin, maka ia tidak menjawab yarhamukallah. Kan sunnahnya ketika bersin alhamdulillah. Kemudian yang mendengar yarhamukallah. Kemudian dijawab lagi oleh yang bersin, ya yahdikumullah wa yuslihu balakum. Gitu. Ada keterangan dari para ulama mengapa orang yang bersin itu harus mengucapkan alhamdulillah. Alasannya adalah menurut sebuah penelitian, ketika orang bersin kemudian bersin begitu, sepersekian detik itu urat-urat yang ada di wajahnya itu terhenti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kemudian ketika urat itu kembali aktif, kita kan merasakan nyaman setelah melakukan bersin itu. Langsung nyaman kan, plong. Saat merasakan nyaman itu, disitulah kemudian urat-urat itu kembali aktif. Maka kata Rasulullah SAW, kita bersyukur karena urat-urat yang ada di wajah ini kemudian diaktifkan kembali oleh Allah, maka ucapkan alhamdulillah. Bayangkan ketika urat-urat di wajah itu tidak diaktifkan kembali oleh Allah, apa yang terjadi? Model wajah kita setelah bersin itu kira-kira seperti apa? Maka ucapkan alhamdulillah, begitu. Kemudian yarhamukallah, begitu. Jadi setelah mengucapkan alhamdulillah, yang mendengar Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian ucapkan kepada yang bersin tadi itu yarhamukallah, semoga Allah menyayangi kamu, begitu. Kemudian orang yang bersin tadi mendoakan kembali orang yang sudah mendoakan kita, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kemudian mudah-mudahan engkau selalu berada pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa Allah memperbaiki keadaanmu, begitu. Jadi bersin aja menjadi doa kebaikan. Wala yaruddus salam, kemudian ketika sedang buang air, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu tidak menjawab salam. Artinya kalau seorang itu berada di kamar mandi, kemudian di rumah di depan itu ada yang salam, assalamualaikum, tidak menjawab dari dalam kamar mandi. Begitu. Wala yaruddus salam, wala yujibul muadzin, begitu. Atau karena rumah kami, begitu. Rumah saya di belakang, bukan rumah saya, rumah dinas maksudnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena terdengar azan misalkan sedang buang air besar, kemudian Allahu Akbar dijawab, itu sunnahnya kan menjawab azan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gitu. Wal kalamu bihadza kullihi makruhun karahah tanzih. Ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang tidak sampai batas haram. Artinya kalau haram kita lakukan itu berdosa, tetapi karahah tanzih. Jadi makruh itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, artinya adalah hampir sekali mendekati haram, karahah tanzih, begitu. Jadi ada karahah tanzih, ya, yang memang sebaiknya harus ditinggalkan karena sudah mendekati haram, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Begitu arti atau maksud daripada makruh tanzih itu. Karahah tanzih, wala yuhram, dan tidak diharamkan, tetapi sudah mendekati dan memang diwanti-wanti untuk ditinggalkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa in atisa fahamidallaha ta'ala biqalbihi wa lam yuharrik lisanahu fala ba'sa. Tetapi ketika ia bersin, maka ucapkan alhamdulillah dengan hatinya. Walam yuharrik lisanahu, begitu. Dan tidak perlu untuk menggerakkan lisannya. Jadi dalam hati saja. Kan zikir itu ada zikir hati, kata Imam An-Nawawi di pembukaan kitab ini.
Kemudian ada juga zikir dengan ucapan, begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hadisnya apa? Zikir dengan hati itu ketika Rasulullah jadi Rasulullah itu punya kebiasaan ketika sholat malam, setelah menyelesaikan sholat malamnya, Rasulullah itu tidak langsung beranjak. Jadi Rasulullah itu berbaring di atas surbannya, begitu. Kemudian ketika nanti azan barulah Rasulullah bangun, kemudian Rasulullah tidak wudu dan Rasulullah langsung sholat. Kemudian ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, katanya tidur itu membatalkan sholat, tetapi engkau, ya barusan kami melihat tidur, jadi Rasul itu berbaring, kebiasaan beliau itu berbaring, kemudian langsung sholat, begitu. Kata Rasulullah, ainai tanam wal qalbi lam yanam, begitu. Mata saya memang terpejam, mata saya memang tidur, tetapi hati saya tidak pernah tidur, senantiasa connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu kalau sholat misalkan, ataupun kalau sholat Jumat misalkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu, kemudian tidur, ya jadi khatib naik mimbar kemudian langsung tidur, kemudian bangun ketika khatib sudah turun dari mimbar, begitu. Kalau merasa sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gak usah wudhu lagi, begitu. Kalau merasa sama, begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena di dalam madhab kita, madhab Syafi'i, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, meskipun tidur itu tidak harus terlentang, tetapi sudah tidak menguasai dirinya sendiri, maka tidur itu sudah membatalkan sholat, begitu. Membatalkan wudhu, maka ya berwudulah, begitu. Tapi kalau kita, saya ini kayak Rasulullah, berarti saya ini tidak perlu tidur, tidak perlu wudhu lagi, begitu. Jadi tidur saya itu padahal sudah sampai ngoroknya, bahkan ketika bangun itu, begitu, kakinya itu sudah kram, sudah hampir jatuh, begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi enjoy aja, qomat kemudian langsung sholat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tidur yang sudah tidur yang sudah dalam sekali dan membatalkan sholat. Jadi barangkali Bapak Ibu kalau punya tetangga atau siapa yang sulit tidur, misalkan insomnia, begitu, maka ajak ke pengajian atau ajak ke sholat Jumat, insya Allah tidurnya nyenyak, begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tipsnya. Saya ini nggak bisa tidur, begitu. Saya ini penyakit insomnia. Ayo saya ajak ke pengajian, saya ajak ke sholat Jumat, insya Allah nyenyak tidurnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam penjelasannya. Wa kadzalika yuf'al halal jima, begitu. Termasuk juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika seorang suami istri itu melakukan hubungan suami istri, begitu. Setelah melakukan hubungan suami istri, merasakan kenikmatannya, kemudian ingin bersyukur kepada Allah, tolong jangan diucapkan alhamdulillahnya, begitu. Diucapkan di dalam hati saja, sebagaimana kita di dalam kamar mandi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jadi jangan alhamdulillah, begitu. Setelah itu, tapi diucapkan di dalam hati saja. Ini adabnya di dalam berzikir kepada Allah ketika jima. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya sedikit lagi. Warwaina an ibni Umar radhiyallahu anhu ma qala marra rajulun bin nabi wa huwa yabul fasallama alaihi falam yuraddu alaihi. Jadi pernah kejadian sahabat Ibnu Umar itu, Rasulullah itu sedang buang air kecil. Kemudian seorang laki-laki melewati Nabi, kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum, begitu. Kemudian Rasulullah tidak menjawabnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis dari sahabat Al-Muhajir namanya, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah datang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah itu sedang buang air kecil, fasallamtu alaihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mengucapkan salam kepada beliau, falam yarudda hatta yatawaddoa. Kemudian beliau tidak menjawab salam saya sampai beliau menyelesaikan buang air kecilnya. Kemudian Rasulullah berwudu, setelah berwudu barulah Rasulullah menjawab salamnya. Kemudian summa a'tadiru ilayya. Kemudian beliau minta maaf kepada saya. Jadi Rasulullah itu sampai minta maaf, tidak langsung menjawab salamnya, begitu.
Kan mengucapkan salam itu sunnah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjawab salamnya yang wajib begitu. Inni karihtu an adzkurallaha ta'ala illa ala tuhrin. Saya ya benci atau saya tidak senang mengucapkan atau berzikir kepada Allah sedangkan saya tidak sedang dalam kondisi suci. Kemudian hadis ini adalah hadis yang sahih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, artinya di setiap tingkah laku kita, gerak-gerik kita ada aturannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada zikirnya, kemudian barangkali bisa kita pertimbangkan untuk kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.